Indonesia hari ini berada di sebuah persimpangan sejarah yang jarang disadari banyak orang. Di saat sebagian besar negara maju mulai menghadapi kenyataan pahit berupa populasi yang menua, menyusut, dan semakin terbebani oleh kewajiban sosial, Indonesia justru masih berdiri dengan struktur demografi yang relatif mudah. Penduduk usia produktif masih mendominasi, pasar domestik terus tumbuh, dan ruang kebijakan belum sepenuhnya terkunci oleh beban masa lalu. Situasi ini bukan sekadar statistik kependudukan, melainkan modal strategis yang menentukan arah masa depan bangsa. Pada saat yang sama, di ujung lain Asia, Jepang sedang menghadapi apa yang disebut sebagai masalah tahun 2025, sebuah titik kritis demografi yang menandai perubahan struktural paling dalam sejarah modern negara tersebut. Dunia melihat Jepang sebagai peringatan keras tentang masa depan populasi global. Tetapi bagi Indonesia, Jepang juga merupakan peluang yang nyata, konkret, dan sangat strategis. Di Jepang, setiap menit lebih banyak orang meninggal dibandingkan bayi yang lahir. Angka kelahiran terus mencatat rekor terendah sejak pencatatan modern dimulai lebih dari 1 abad lalu. Populasi Jepang menyusut secara konsisten, bukan karena perang, bukan karena bencana alam, melainkan karena perubahan sosial yang berjalan perlahan namun pasti. Struktur masyarakat berubah, pola kerja berubah, cara pandang terhadap keluarga berubah, dan semuanya bermuara pada satu hasil akhir yang tak terelakkan, yaitu negara yang semakin tua dengan jumlah penduduk yang semakin sedikit. Jepang hari ini adalah contoh paling ekstrim dari apa yang terjadi ketika transisi demografi berjalan lebih cepat daripada kemampuan negara untuk menyesuaikan diri. Sementara itu, Indonesia bergerak di arah yang berlawanan. Penduduk usia muda masih mendominasi, tenaga kerja terus bertambah, dan konsumsi domestik belum mencapai titik jenuh. Perbedaan arah inilah yang menciptakan ruang ekonomi, sosial, dan geopolitik yang sangat besar di antara kedua negara. Masalah tahun 2025 di Jepang bukanlah sekadar istilah teknokratis yang hanya relevan bagi para ekonom atau demografer. Ini adalah momen ketika seluruh generasi baby boomer Jepang, generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dan pernah menjadi mesin utama keajaiban ekonomi Jepang pada dekada 1970-an dan 1980-an, secara bersamaan memasuki usia lanjut. Negara yang dibangun dengan asumsi bahwa jumlah pekerja akan selalu melimpah, kini harus menopang jutaan lansia dengan jumlah pembayar pajak yang terus berkurang. Sistem pensiun, layanan kesehatan, dan perawatan sosial menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beban ini bukan sementara, melainkan struktural dan akan terus meningkat seiring waktu. Bagi Indonesia, kondisi ini bukan sekadar kisah krisis negara lain, melainkan sinyal kuat bahwa kebutuhan Jepang terhadap tenaga kerja, produk, dan mitra eksternal akan meningkat secara permanen. Jepang selama ini dikenal sebagai negara dengan harapan hidup tertinggi di dunia. Lansianya hidup lebih lama, lebih sehat, dan relatif lebih aktif dibandingkan banyak negara lain. Namun, umur panjang ini datang dengan harga yang mahal. Sistem kesehatan harus melayani populasi lansia dalam jumlah besar, biaya perawatan meningkat, dan anggaran negara tersedot untuk menopang generasi yang sudah tidak lagi produktif secara ekonomi. Di titik ini, Jepang menjadi pelajaran ganda bagi Indonesia. Di satu sisi, Jepang adalah peringatan tentang apa yang terjadi jika sebuah negara gagal menyiapkan sistem sosial dan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan demografi. Di sisi lain, Jepang juga membuka peluang besar bagi negara-negara yang masih berada di fase awal transisi demografi, termasuk Indonesia. Di sektor tenaga kerja, Jepang mulai membuka pintu, meskipun dengan langkah yang sangat hati-hati dan seringkali setengah hati. Rumah sakit, panti jompo, sektor perawatan lansia, konstruksi, manufaktur ringan hingga sektor jasa menghadapi kekurangan tenaga kerja yang akut. Banyak pekerjaan yang dulu bisa diisi oleh tenaga kerja domestik, kini tidak lagi diminati atau tidak lagi tersedia. Indonesia dengan surplus tenaga kerja usia muda berada pada posisi yang sangat strategis untuk mengisi kekosongan ini. Jika kerjasama ini dirancang secara cermat dan jangka panjang, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang tidak hanya akan menghasilkan remitansi, tetapi juga transfer keterampilan, etos kerja, dan standar industri yang tinggi. Tenaga kerja yang kembali ke Indonesia membawa pengalaman,
disiplin dan pengetahuan yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Jepang mendapatkan tenaga kerja, Indonesia mendapatkan investasi manusia. Namun, peluang Indonesia tidak berhenti di sektor tenaga kerja. Jepang sedang mengalami pergeseran besar dalam struktur ekonominya. Negara ini secara perlahan beralih dari ekonomi yang selama puluhan tahun berorientasi pada anak-anak dan keluarga muda menjadi ekonomi yang berorientasi pada lansia. Produk kesehatan, makanan fungsional, minuman herbal, suplemen, perawatan tubuh, alat bantu medis hingga layanan pariwisata ramah usia lanjut menjadi pasar yang terus tumbuh. Indonesia dengan kekayaan hayati yang melimpah dan biaya produksi yang relatif lebih kompetitif, memiliki posisi yang sangat kuat untuk masuk ke dalam rantai nilai ini. Dari bahan baku hingga produk jadi, Indonesia bisa hadir sebagai mitra strategis, bukan sekadar pemasok murah. Di balik semua peluang itu, Jepang juga menyimpan pelajaran penting tentang akar terdalam dari krisis demografi. Penurunan angka kelahiran di Jepang bukan semata-mata karena orang tidak ingin memiliki anak, melainkan karena semakin sedikit orang yang menikah. Ketidakpastian ekonomi, stagnasi upah, jam kerja yang panjang, dan melemahnya status sosial membuat banyak generasi muda merasa tidak siap, bahkan tidak layak untuk membangun keluarga. Ini adalah alarm keras bagi Indonesia. Bonus demografi tidak akan berarti apa-apa jika pertumbuhan ekonomi gagal menciptakan pekerjaan yang layak, stabil, dan bermartabat. Jepang menunjukkan bahwa kerja keras saja tidak cukup jika sistem ekonomi tidak memberikan rasa aman bagi generasi mudanya. Indonesia masih memiliki waktu untuk mengoreksi arah, namun waktu ini tidak panjang. Jika sektor informal terus mendominasi, jika upah stagnan, dan jika biaya hidup terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas, maka pola yang dialami Jepang bisa terulang di Indonesia. Perbedaannya hanya satu, Jepang menghadapi krisis ini setelah menjadi negara maju, sementara Indonesia beresiko menghadapinya sebelum benar-benar mencapai kemakmuran. Inilah mengapa belajar dari Jepang bukan pilihan, melainkan keharusan strategis. Di sisi lain, Jepang juga membuktikan sesuatu yang sering diabaikan dalam narasi krisis demografi. Negara ini menua tanpa runtuh. Tidak ada kekacauan sosial besar, tidak ada kehancuran institusi, dan stabilitas politik serta sosial relatif tetap terjaga. Jepang menunjukkan bahwa jumlah penduduk bukan satu-satunya penentu kekuatan sebuah negara. Kualitas institusi, sistem kesehatan yang solid, budaya disiplin, dan perencanaan jangka panjang jauh lebih menentukan. Ini adalah pelajaran penting bagi Indonesia. Menjadi tua bukanlah akhir dari segalanya, selama negara menyiapkan fondasi yang benar sejak dini. Isu imigrasi menjadi salah satu titik paling sensitif dalam transformasi Jepang. Secara historis, Jepang adalah negara yang homogen dan relatif tertutup terhadap pendatang asing. Namun realitas demografi memaksa perubahan. Jepang mulai menerima lebih banyak pekerja asing, terutama dari Asia Tenggara. Indonesia berada dalam posisi yang unik dalam konteks ini. Sebagai negara multikultural dengan sejarah panjang migrasi dan keragaman sosial, Indonesia memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Kerjasama migrasi tenaga kerja dengan Jepang bisa dikembangkan bukan hanya sebagai solusi jangka pendek, tetapi sebagai kemitraan strategis jangka panjang yang saling menguntungkan. Selain tenaga kerja, peluang besar juga terbuka di sektor investasi dan teknologi kesehatan. Biaya perawatan lansia di Jepang kini menyerap sekitar 10% dari produk domestik bruto mereka. Angka ini akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah lansia. Jepang membutuhkan efisiensi, inovasi, dan skala. Indonesia menawarkan kombinasi pasar besar, tenaga kerja muda, dan biaya yang lebih rendah. Kolaborasi di bidang farmasi, alat kesehatan, layanan perawatan, hingga telemedicine bisa menjadi sektor unggulan dalam hubungan kedua negara. Ini bukan sekedar hubungan dagang, melainkan kolaborasi struktural untuk menghadapi tantangan demografi global. Lebih jauh lagi, Jepang menghadapi tantangan serius dalam hal inovasi. Seiring menyusutnya populasi usia kerja, jumlah paten dan terobosan teknologi mulai melambat. Indonesia, dengan populasi muda yang besar, bisa menjadi sumber energi baru dalam ekosistem inovasi. Jika diarahkan dengan kebijakan yang tepat,
Indonesia bisa menarik pusat riset, manufaktur berbasis teknologi, dan relokasi rantai pasok dari Jepang. Ini bukan soal upah murah, melainkan tentang transformasi kemitraan industri yang saling melengkapi. Namun, krisis demografi Jepang juga memiliki sisi paling sunyi dan paling manusiawi. Semakin banyak orang meninggal tanpa keluarga, tanpa pelayat, dan tanpa upacara perpisahan yang layak. Fenomena ini menjadi potret ekstrim dari masyarakat yang menua terlalu cepat dan kehilangan ikatan sosial. Indonesia, dengan struktur keluarga yang masih relatif kuat, harus melihat ini sebagai peringatan sosial yang sangat serius. Modernisasi yang mengorbankan solidaritas akan menghasilkan masyarakat yang efisien tetapi rapuh. Ketika ikatan keluarga melemah, negara dipaksa menggantikan peran yang seharusnya dijalankan oleh komunitas. Ketika China, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa mulai mengikuti jejak Jepang, dunia sedang bergerak menuju era populasi menua. Jepang adalah cermin masa depan dunia. Indonesia masih berada beberapa langkah di belakang kurva ini, tetapi jarak itu semakin menyempit setiap tahun. Pilihannya semakin jelas. Indonesia bisa menunggu dan mengulang kesalahan yang sama atau bergerak sekarang untuk belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan peluang yang ada. Kisah Jepang bukan hanya kisah kegagalan demografi, tetapi juga kisah ketahanan. Negara ini bertahan, beradaptasi, dan tetap kompetitif meskipun bom waktu demografi sudah meledak. Di balik krisis itu, terbuka ruang besar bagi negara-negara yang masih muda, fleksibel, dan siap mengambil peran. Indonesia adalah salah satunya. Jika Indonesia mampu membaca arah perubahan ini dengan jernih dan bertindak dengan kebijakan yang tepat, maka krisis Jepang bukan hanya berita duka, melainkan peta peluang. Peluang tenaga kerja, peluang industri, peluang investasi, dan peluang pembelajaran kebijakan. Dunia sedang berubah arah. Jepang sudah sampai di ujung jalan lama. Indonesia masih memiliki banyak jalur terbuka. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia akan menua, karena itu pasti. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia akan belajar dari Jepang sebelum terlambat atau baru menyadari ketika waktunya sudah habis.